Oke, cerita saham episode 2. Kali ini gue bakal cerita tentang gimana gue melipat gandakan profit atau compounding profit dari gue trading di saham MDKA dalam waktu sekitar 3 mingguan lah. Oke, saham MDKA. Jadi pertama kali uh, masuk watchlist gue itu saat dia berhasil nembus high sebelumnya, which is di tanggal 9 Juni. Itu dia berhasil nembus di high sebelumnya. Kalau misalkan bisa gue garis ya, high sebelumnya mungkin sekitar di sini, sekitar 2760-an. Karena di sini ada dua kali rejection ya. 1, 2. Nah, ternyata di tanggal 9 Juni dia masuk berhasil breakout dari higher high sebelumnya. Ini tanda-tanda awal dari saham akan uptrend ya teman-teman. Jadi hal yang gue lakukan setelahnya adalah menentukan di mana sih sebenarnya resistance selanjutnya, dia bisa uptrend sampai mana. Nah, kalau misalkan gue lihat historical sebelumnya, dia ada rejection di area-area sini. Kalau misalkan gue bisa garis, mungkin nah di sekitar sinilah, sekitar 2840. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman bisa lihat, dia ada beberapa kali rejection. 1, 2, 3, 4 ada juga di sini. Terus 5 di sini ada 5 kali rejection. Jadi high selanjutnya itu ada di resistance selanjutnya itu ada di 2840. Nah, biar analisisnya lebih dalam lagi seperti yang video sebelumnya ya, gue akan mengaktifkan indikator volume untuk mengkonfirmasi prediksi gue. Jadi di tanggal 9 Juni itu dia berhasil mencapai harga yang lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Di sini gue pantau di 10 Juni dan 11 Juni. Nah, ini yang menarik, di 2 hari setelahnya itu ada rejection di harga yang telah terlampaui sebelumnya. Misalkan gue bisa kasih panah di sini. Jadi di harga 2000 sekitar 2760 2770 di sini ada rejection. Di 9 Juni harga bergerak ke bawah itu, namun harganya naik lagi, closing di atasnya. 10 Juni juga kayak gitu. Dan di 14 Juni dan di 14 Juni harganya naik lagi mendekati ke area resistance yang sebelumnya di sekitar 2840 2850 lah. Nah, di 14 Juni ini gue memutuskan untuk akan masuk ke saham ini jika dia berhasil breakout dari level 2840. Which is besoknya di tanggal 15 Juni dia berhasil bergerak sahamnya sampai sekitar level 3050-an ya. Kalau teman-teman bisa lihat 3050-an. Namun menjelang closing dia turun lagi. Dan karena sudah breakout resistance, di sini gue lihat indikator volume saat market masih open ya di sesi 2 menjelang akhir. Di situ volumenya besar sekali ya. Jadi di saat seperti yang udah gue kasih tauin di video yang sebelumnya, di saat pergerakan harga saham breakout resistance yang disertai dengan peningkatan volume yang tinggi, itu harganya akan cenderung uptrend. Jadi di sini gue memutuskan untuk buy di 15 Juni itu. Gue memutuskan untuk buy di harga sekitar 2880. Gue buy pertama kali 2880 di 15 Juni. Nah, target profitnya di mana? Target profitnya itu kembali lagi gue lihat historicalnya lagi, apakah ada data yang bisa dijadikan acuan. Dan ternyata di tanggal 22 Februari di 22 Februari itu dia harganya tuh mencapai ke level 3000 dan di 3000 dia langsung rejection. Jadi next
resistance-nya dia ada di 3000. Maka di tanggal 16 Juni gua melihat pergerakan harganya, dan ternyata di tanggal 16 Juni ini ada rejection seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ada rejection di resistance 3000 nya, dia harganya bergerak turun lagi ke bawah. Nah, saat itu tanggal 16 Juni karena sudah menyentuh resistance-nya, gue memutuskan untuk sell, dan saat itu gue dapat berhasil sell di 2960. Dan menjelang closing gue lihat volume transaksinya cukup tinggi juga dibandingkan dengan transaksi-transaksi dan sebelumnya, dan kalau seperti ini masih akan cenderung uptrend atau meningkat. Tapi di sisi lain gue agak pesimis. Kenapa? Karena terbentur dengan resistance 3000 nya, apakah dia bisa breakout 3000 atau enggak. Tapi kembali lagi gue mengkonfirmasi dengan volume dan besar, dan akhirnya gue memutuskan juga menjelang closing gue buy lagi di harga 2920 pada hari yang sama tanggal 16 Juni. Jadi gue beli itu sekitar di sini, dan dia closingnya sekitar di 2910 ya, di 16 Juni ini. Kemudian di tanggal 17 Juninya pergerakan harganya breakout resistance 3000 nya, ternyata berhasil breakout resistance 3000 nya, dan gue TP di mana nih? Sedangkan waktu gue lihat historicalnya, ini sekarang kita ada di area all time high nya. Nah, tips untuk teman-teman, untuk saham yang lagi ada di all time high, kita bisa ngeset resistance tuh kelipatan dari 100, kelipatan bulatnya ya, dari 100. Misalkan sebelumnya 3000 resistance-nya, resistance selanjutnya di 3100. Nah, sekitar di sini. Dan memang sesuai dengan kondisi di market, dia waktu udah melebihi 3100 itu tekanan jualnya sangat tinggi, sehingga harganya turun lagi, ada rejection lagi ke bawah level 3100. Dan gue memutuskan untuk sell di tanggal 17 Juni. Itu gue sell di itu dapatnya gue di 3060. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nanya kenapa nggak sell di 3100-an, 3130, 3140. Nah, gue selalu ini mungkin kebiasaan gue ya, gue selalu melihat market itu tuh di sesi kedua. Kenapa? Soalnya biasanya tuh di sesi pertama itu pihak-pihak yang bertransaksi itu tuh dari set order malam sebelumnya gitu loh. Jadi itu nggak mencerminkan pergerakan market gitu, nggak mencerminkan tren market saat hari itu gitu. Nah, transaksinya baru terbentuk, trennya tuh baru matang ya, baru mature itu tuh menurut gue tuh setelah jam 2 siang di sesi kedua, which is jadi gue biasanya bertransaksi itu tuh di sekitar menjelang closing lah, jam 2 siang, pokoknya sesi 2 lah. Nah, jadi gue berhasil 17 Juni ini, balik lagi ya, gue berhasil nge-sell ya. Oh, salah nih dari tadi kita nulisnya. Ini sell dan ini juga sell. Oke, jadi gue recap di 15 Juni gue buy di 2880, sell di 2960 16 Juninya, dan di hari yang sama gue buy lagi 2920, kemudian gue sell lagi di 3060 karena dia ada rejection di resistance 3100 ya. Sampai saat ini
gue ini masih masuk dalam watchlist gue. Kenapa? Karena trennya masih uptrend nih. Akhirnya di tanggal 18 Juni secara mengejutkan dia jebol dari dari support 3000 ya. Kan sebelumnya kan 3000 resistance, cuman udah berhasil dijebol. Kemudian selanjutnya dia otomatis jadi support. Ternyata di 18 Juni dia jebol support 3000-nya menuju ke support bawahnya lagi. Ini di garis sekitar 2840 yang tadi kita tentukan di awal ya. Ada support lagi di 2840. Dia pullback lagi ke support itu. Kemudian gue langsung mikir ini bisa jadi bisa jadi kesempatan lagi untuk gue masuk lagi, karena dia pullback ke support di bawahnya lagi. Tapi gue di sini nggak langsung buy, gue lihat sikon dulu hari-hari setelahnya. Dan di 21 Juni ternyata dia bahkan turun lagi lebih dalam, cuman berhasil naik ke atas level support 2840-nya, which is good. Dia price-nya tetap di keep di atas itu. Kemudian gue melihat hari-hari setelahnya, harga tetap di keep di 2840. Berarti bisa gue katakan ini nih support kuat nih, 2840-nya. Nah di garis ini 2840 ini support kuat, karena sempat ada 1, 2, 3 kali price yang udah sempat turun ke bawah 2840, tapi dia di keep di atas pada saat close market, di keep di atas 2840 itu. Maka di 29 Juni gue memutuskan untuk gue harus beli entry lagi sahamnya di sekitar level segitu 2840-an. Dan untungnya gue berhasil dapat barangnya itu tuh di 2830. 29 Juni. Oke, di 29 Juni gue berhasil dapat barang di 2830. Nah, TP gue di mana sih? Yang cocok gitu ya. Gue melihat historicalnya lagi. Kalau sebelumnya kita lihat historicalnya di 3000, ternyata beberapa hari sebelumnya ini bisa sampai ke level 3100-an. Makanya gue menunggu harganya sampai naik lagi ke resistance 3100-nya gitu. Akhirnya gue menunggu 30 Juni dia belum bisa breakout. 1 Juli, 2 Juli, terus 5 Juli juga harganya malah turun ke 2910, tapi masih di atas harga gue beli di 2830, berarti masih aman. Dan di 6 Juli dia berhasil breakout resistance 3000 dan breakout juga resistance 3100-nya. Bahkan saat open market gue lihat itu levelnya sampai di 3200-an ya. Nah, gue TP-nya di mana nih? Sebenarnya TP di 3100 pun udah untung ya. Cuman sekali lagi nih saham all time high, gue lihat lagi kelipatan 100-nya. Nah, dari 3100 berarti dan next resistance-nya bisa dibilang di 3200. Dan benar, memang waktu saat open market dia ada rejection di 3200-nya, harganya balik lagi turun lagi. Maka TP area yang bisa gue jual saham gue itu di harga antara resistance 3100 dan 3200. Nah, jadi akhirnya gue memutuskan untuk sell MDKA di kisaran itu 3100 sampai 3200. Gue kemarin itu dapatnya di 3140, berhasil sell tanggal 6 Juli. Oke. Nah, jadi di 6 Juli gue berhasil sell MDKA di 3140. Nah, jadi
Ini untuk trading di MDKA gue mulai di pertengahan Juni, masuk di 15 Juni, terus trading sampai 3 kali, dan terakhir di 6 Juli. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang gak sadar, sebenarnya profit yang gue dapat dari trading pertama kali itu gue tradingkan lagi di trading yang kedua 16-17 Juni, kemudian gue tradingkan lagi di trading yang ketiga yaitu 29 Juni dan sell di 6 Juli. Jadi secara nggak langsung profitnya tuh gue compoundingkan, gue lipat gandakan 2 kali berturut-turut dari 15 Juni, periode 15 Juni sampai 6 Juli. Nah tipsnya apa sih? Kita bisa mengcompoundingkan trading itu dengan PD ya. Gue lihat kemarin MDKA itu cukup aman banget, karena ini dia dijaga di atas support 2830 nya. Jadi kemarin tuh sampai 5 harian open market, dan dia dijaga di atas itu, berkali-kali mau turun tapi rejection terus. Nah ini menandakan gue oke nih, saham kayaknya cocok untuk gue tradingkan berkali-kali untuk compoundingkan profit gue. Kurang lebih gitu sih. Nah ini gue tampilin lagi trade confirmation gue untuk yang 15 Juni. Gue buy di 2880, terus besoknya 16 Juni gue sell di 2960. Nah dari trading gue yang ini gue dapat profit sekitar 2,7%. Terus kemudian di hari yang sama itu gue buy lagi di 16 Juni di 2920. Kemudian 17 Juninya gue sell di 3060, dan ini dapat profit sekitar 4,7%. Lalu selanjutnya trading yang ketiga itu gue masuk di 2830 tanggal 29 Juni. Kemudian gue sell lagi di 3140 tanggal 6 Juli. Nah jadi dari transaksi yang ini gue dapat profit sekitar 10,9%. Nah dari 3 kali trading MDKA ini, saat gue hitung compounding profitnya itu mencapai 19,4%. Jadi di sini kalau profitnya ditambahin doang tuh cuman sekitar 17%, tapi kalau kita lihat secara compounding, hasil profit trading yang sebelumnya kita tradingkan lagi dan profit lagi itu bisa mencapai 19,4%. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Semoga tips-tipsnya bisa kalian gunain untuk trading kalian sendiri. Thank you.